Wa minhat tazmiru, dan termasuk di antara kemaksiatan lisan adalah tazmir. Tazmir itu apa? Bermain mizmar. Mizmar itu kalau terjemahan bebasnya adalah seruling. Itu kemaksiatan lisan. Atau kalau digeneralkan, dibuat menjadi lebih umum, lebih luas cakupannya adalah musik. Tapi hati-hati, awas jangan sampai selesai di sini. Ini ada penjelasan lanjutannya. Kita harus melihat adakah illah atau alasan dibalik diharamkannya mizmar di sini, atau al-azf bil mizmar, memainkan seruling tertentu ini. Mizmar itu seruling tertentu. Kalau seandainya ada, maka prinsipnya adalah jika alasannya tersebut kok tidak terdapat di seruling-seruling zaman yang ada di zaman ini, maka keharamannya menjadi hilang. Jadi kita cari dulu nih, apa sih, ada nggak alasan dibalik diharamkannya seruling-seruling ini, atau diharamkannya musik dalam riwayat-riwayat. Awas, hati-hati, di sini perlu bijak sekali kita. Kita bahas lebih umum dulu. Jadi untuk urusan musik itu, kalau musik sih nggak ada hukumnya. Musik nggak ada hukumnya. Cuman memainkan alat musik, mendengarkan musik itu baru ada hukumnya. Sekarang pertanyaannya, hukumnya apa memainkan alat musik, mendengarkan musik? Itu yang kita bahas nih. Maka para ulama dalam hal ini mengatakan bahwa ini kebanyakan ya, mengatakan bahwa musik itu pada dasarnya tidak bermasalah, karena musik itu adalah suara. Apa masalahnya suara kok nggak boleh didengar itu? Ini ketukan ya suara, ini suara, semua suara. Tapi kalau sudah menjadi syiarnya orang fasik, kalau sudah menjadi penyebab kemaksiatan yang lainnya, seperti adanya perkumpulan antara laki-laki dan perempuan, adanya joget-joget yang mengundang birahi dan syahwat, adanya minum-minuman keras di situ, maka musiknya jadi haram. Nah pertanyaannya gini, kalau begitu musik itu haram karena zatnya atau karena perkara di luar zatnya musik? Gini, musik itu haram karena dia sebagai musik, atau karena ada perkara lain yang membuat musik menjadi haram? Maka yang dijelaskan oleh para ulama, Al-Imam Ghazali punya penjelasan dalam kitab Ihya, kemudian hatta Imam Syaukani punya penjelasannya sendiri, kemudian imam-imam yang lain punya penjelasannya sendiri tentang ini, bahwa mengatakan yang diharamkan itu kalau sudah menjadi syiarnya orang fasik, seperti seruling ini. Kalau di Indonesia budayanya orang Sunda, bukan hanya orang-orang fasik saja, orang pada umumnya, manusia normal biasa bermain seruling. Apa iya kita haramkan? Jawabannya enggak. Tapi seruling yang dimainkan kemudian bisa melalaikan, jadi dia enggak sholat, yang dimainkan dia jadi maksiat, dia dimainkan dia jadi minum-minuman keras, artinya saat itu memang kebiasaannya, maka jadi haram. Maka begitu alat musik apapun yang sudah menjadi syiarnya orang fasik, haram. Ini pertama. Alat musik apapun yang mengundang keharaman adalah haram. Maka dari itu, kalau ada perbandingan begini, Ustaz, mending mana? Mending dengerin Al-Quran atau mending denger musik? Itu nggak bisa dibandingkan. Ya dengerin Quran lah. Ngedengerin Quran selesai. Awas, para ulama-ulama yang membahas tentang hukum musik atau mendengarkan musik dan memainkan alat-alat musik, kemudian
mengatakan bahwa pada dasarnya musik itu adalah hal yang diperbolehkan selama tidak menjadi syiar, selama tidak menjadi tidak diiringi dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Bukan berarti mereka mengatakan dengarkanlah musik, beda. Bukan nyuruh dengarkan musik, bukan. Tapi maksudnya adalah kalau ada orang kok ngedengarkan musik atau memainkan alat musik, jangan langsung dihukumi kamu itu pendosa. Enggak begitu. Enggak begitu. Bukan pendosa kok, bukan. Jadi gitu ya. Jadi bukan, intinya gini. Sekarang kita urut deh. Mending mana dengerin Al-Quran dengan musik? Nggak usah ada perbandingan. Al-Quran pasti. Mending mana ngedengerin orang ngaji misalkan dengan ngedengarkan musik? Ya mending ngedengerin orang ngaji. Jelas itu sudah nggak usah dibandingkan. Tapi kan begini, sekarang perbandingannya, ada orang yang dia sudah kecanduan musik, nggak bisa lepas dari musik. Kemudian untuk lepas sekaligus total berat bagi dia. Maka dia bisa mengambil pendapat yang mengatakan musik itu pada dasarnya adalah tidak haram, kecuali yang itu menjadi syiarnya orang fasik atau diiringi dengan kemaksiatan baru menjadi haram. Berarti kalau begitu dia bisa ngambil pendapat yang mengatakan lagu, dengarkan musik itu boleh asal tidak mengandung keharaman dan tidak menjadi syiarnya orang fasik. Berarti kalau begitu ya dia juga wajib memilih mana yang didengar. Jadi gitu ya. Pilihan utama nggak usah dengarkan, Quran aja yang didengarkan, itu ya nomor satu. Tapi Ustadz nggak bisa, Ustadz aduh berat dan seterusnya. Oke, dengarkan, tapi pilih mana yang didengar. Untuk musik, lirik awas. Kalau lagu, kaitan dengan lagu beda lagi tuh. Liriknya tidak boleh mengandung perkara yang berkaitan dengan syariat, ajaran yang berkaitan dengan syariat. Lirik-liriknya itu, lirik-lirik kekufuran, lirik-lirik kefasikan, nggak boleh coret. Kemudian nggak boleh juga lirik yang membangkitkan syahwat, membahas tentang sesuatu yang tidak boleh dibahas, itu yang tabu kemudian dibahas, mengundang syahwat, ini juga tidak boleh. Jangan didengarkan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, yang menyanyikannya adalah orang, ikonnya kefasikan begini, jangan didengarkan lagunya. Kenapa? Ngedengarkan lagunya ingat orangnya. Yang bahaya kalau terus-terusan begitu, apa yang terjadi? Nanti kita akan menganggap biasa yang namanya kemaksiatan, namanya kefasikan. Bahkan cenderung akan menyukai, karena menganggap bahwa orang fasik itu adalah favorit, adalah baik dan seterusnya. Dengan lagu-lagunya yang bagus, lagu-lagunya yang katanya hits dan seterusnya itu. Jadi lagunya tidak boleh, sekali lagi liriknya tidak boleh mengandung kefasikan, tidak mengandung kekufuran, tidak boleh membangkitkan syahwat dan seterusnya. Ini nggak boleh, coret liriknya. Siapapun penyanyinya, siapapun yang membawakannya, walaupun dibawakan di masjid, contoh, tetap saja tidak boleh, coret. Yang kedua dilihat dari penyanyinya gimana, ikon kefasikan atau bukan. Ini terkenal Ustadz, orangnya nggak perlu dengan syariat, maksiat, masya Allah ditampakkan, bahkan terang-terangan, bahkan bangga dengan kemaksiatannya. Lagu apapun yang dia bawakan, termasuk lagu religinya, nggak usah dengarkan. Kenapa? Kalau didengar lagunya akan diingat orangnya. Kalau sudah ingat orangnya, nanti biasanya kita kalau sering-sering mengingat-ingat seseorang dan yang diingat kebetulan adalah sisi baiknya, lama-kelamaan khawatir hati kita terbiasa dengan mentolerir kesalahan. Bukan berarti kita harus benci dia, enggak, kita doakan dia yang baik-baik, semoga dapat hidayah, semoga Allah berikan petunjuk, semoga dientaskan dari kemaksiatannya. Itu doakan kita, kewajiban. Tapi kita harus membentengi diri kita agar tidak, kalau bahasa sekarang, terkontaminasi. Jadi tidak terpengaruh dengan pengaruh yang buruk. Sekarang normalnya gini ya, mohon maaf, kalau ada seseorang mengidolakan orang lain, anggap itu yang diidolakan adalah pemain bola misalkan, diidolakan betul, sampai gambar-gambar
atau foto-foto, gambar-gambar di dinding-dinding rumahnya itu, masya Allah, itu semuanya idolanya tadi itu. Kemudian dia tahu suatu hari bahwa idolanya tersebut punya anaknya di luar nikah. Idolanya tersebut, pertanyaannya, akan muncul kebencian atau akan mulai membela? Itu hawa nafsu. Hawa nafsunya akan membela. Sampai sekarang Pak Bu, yang mengidolakan itu ketika tahu idolanya berbuat salah cenderung membela, karena itu watak manusia. Naudzubillah. Ini lama kelamaan bahaya yang begini ini. Bahaya yang begini ini. Nah, maka sudah, kalau sudah jadi syiarnya kefasikan, sudah jadi ikonnya kefasikan, sudah. Tidak boleh menghina dia, tidak boleh merendahkan dia, kita sepakat. Wajib mendoakan dia, kita sepakat. Tapi mendengarkan lagunya, mendengarkan lantunan nasyidnya, tidak. Bahkan nagamnya, instrumen dan seterusnya itu, kalaupun kita rubah liriknya, nggak usah, jangan. Jadi ada aturannya begitu. Urusan begini ada aturannya. Jadi sekali lagi ya, tolong kita lebih bijak menyikapi perkara musik ini. Jangan langsung klaim bahwa ini haram mutlak, apapun itu, suara apapun itu, pokoknya namanya musik haram. Nggak bisa seperti itu, karena juga banyak ulama yang mengatakan hukum asalnya tidak haram, karena itu adalah suara, karena itu adalah nada. Suara dan nada itu tidak diharamkan. Yang membuat menjadi haram adalah saat menjadi syiarnya orang fasik. Yang menjadi haram adalah saat beriringan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Musik, masya Allah, yang memang saat musik itu diperdengarkan, di situ ada kemaksiatan, minum-minuman keras, berkumpul dengan lawan jenis, kemudian ada ikhtilat, ada khalwana, yang kayak gini, yang kayak gini. Dan ma'azif itu ya seperti itu, disebut ma'azif itu. Baik, jadi pilihannya adalah perbanyak dengarkan Al-Quran. Himbauan dari baginda Nabi itu gimana sih? Banyak-banyak baca Al-Quran. Sudahlah, faham nggak faham itu urusan kedua. Afdolnya memang baca Al-Quran dan tadabburi maknanya, itu afdolnya. Tapi kalaupun belum mampu tadabbur makna, ya minimal baca Al-Quran, istiqomahkan. Baca saja. Kalau kita senang baca Al-Quran, otomatis akan senang mendengarkan Al-Quran. Tinggal porsinya tuh. Senang mendengarkan terus, dengarkan lagi. Nanti juga hobi musiknya akan terkikis kok. Aduh, belum bisa, masih berat. Kalau sehari nggak dengarkan musik, hidup rasanya hampa. Masya Allah, ada orang begitu. Hidup rasanya hampa, gelisah, kerjaan nggak fokus dan seterusnya. Pengennya marah-marah terus. Oke, ambil pendapat yang mengatakan bahwa hukum musik itu atau mendengarkannya tidak haram, asalkan tadi catatannya tidak menjadi syiar dan tidak diiringi dengan keharaman. Berarti kalau gitu dengarkan saja musik-musik yang membangkitkan semangat ibadah, yang kayak gitu, semakin membuat kita pengen dekat sama Allah, membuat kita rindu pada baginda Nabi, semangat dalam menjalani kehidupan, sabar saat ditimpa musibah dan seterusnya. Dengarkan yang ini. Jadi yang ada manfaatnya, bukan sekedar enak didengar. Aduh, sekarang kan masya Allah duit dijadikan lagu. Ada ya lagu duit macam-macam sudah. Yang ya masya Allah. Jadi ya, kemudian bayangkan dalam syariat seorang laki-laki itu hendaknya tidak membayangkan wanita, melihatnya tidak, membicarakannya juga tidak. Ini kok dalam lagu-lagunya kok kayaknya isinya adalah membayangkan wanita. Yang kayak gini buang, jauhi yang kayak gitu. Kebalikannya wanita juga sama, buang,